setuju sama-sama kita katakan yeay. Mari sama-sama bertepuk tangan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dia suka ciptaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan untuk Tuhan Yesus hari ini. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Sama-sama bertepuk tangan. kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari kita sorak-sorakan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami kagum akan setiap perbuatan tangan Tuhan atas kehidupan kami, Tuhan Yesus. So kami bersyukur, kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Yesus. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya Rala Bahari, ya Rala Bahari, ya Rala Bahari. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Kau mulia Tuhan Yesus, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kau mau terus tinggikan nama Yesus. Oh, tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Kau mulia Tuhan Yesus, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama secara online Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan atas hidup kami. Bapa, kami mau menyatukan hati kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko beserta 3 wakilnya ya Bapa, Pak Daniel Arif, Pak Kamarga, dan Pak Joni Lumanto. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Om Allen dan keluarga Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pemimpin rohani kami. Biar Tuhan Kau tutup bungkus setiap pemimpin rohani kami dengan kesehatan yang sempurna ya Bapa. Kau yang penuhi mereka Tuhan dengan hikmat marifat-Mu ya Bapa. Biar apapun yang mereka lakukan itu adalah visi dan misi daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk wadah LC. Terima kasih Tuhan atas LC ya Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Ivan dan Pastor Daniel Tuhan. Kau yang pakai anak-anak-Mu dengan luar biasa ya Bapa. Biar Tuhan Kau berikan hikmat marifat mereka ya Bapa untuk memimpin setiap anak muda-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk pemimpin atas bangsa kami Tuhan, atas Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden serta jajaran menteri yang ada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Indonesia milik-Mu. Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Curahkan damai sejahtera atas Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ada pertobatan atas bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, akan kebangkitan anak-anak muda-Mu Tuhan.
di akhir zaman ini ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, lewat pencurahan Roh Kudus di Pentakosta ketiga Tuhan, akan banyak anak-anak muda yang bertobat dan datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir malam hari ini ya Bapa. Kau yang memberkati mereka Tuhan, Kau yang menyembuhkan mereka Tuhan jika mereka sedang sakit, Kau yang membukakan Tuhan setiap pintu-pintu mujizat Tuhan Yesus kalau mereka sedang mengalami permasalahan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat yang ada ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu, biar Kau yang sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman Legacy Center, senang banget hari ini saya kebagian sharing sama teman-teman semua. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan, saya undang dimanapun kita berada, apapun mungkin yang hari ini lagi teman-teman lakuin, kondisi teman-teman, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kalau hari ini kami bisa memuji, menyembah Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang hari-hari ini kami alamin, kami sungguh berterima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar kiranya waktu firman itu dibagikan, bertumbuh, berbuah dalam diri setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang pilih kami secara pribadi, Kau yang pilih kami untuk mendengarkan, untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami percaya waktu firman itu ditaburkan, bertumbuh, berbuah dalam diri kami. Aku berdoa biar kiranya Roh Kudus beracara dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhir firman ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, kita masuk di awal bulan yang baru, di bulan September ini. Di minggu pertama, kalau teman-teman perhatiin pattern kita selama tahun 2021 ini, di tiap minggu pertama selalu, kalau dari segi thumbnail nih ya, desainnya itu selalu beda. Kenapa? Karena di minggu pertama kita masuk yang namanya Vision Week. Apa itu Vision Week? Vision Week itu adalah arahan dari Tuhan kepada pemimpin gereja kita, dan sebagai anak muda, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin? Vision Week ini berfungsi untuk mengarahkan kita kurang lebih di masa-masa di era Pentakosta ketiga ini, apa sih yang harus kita lakuin? Terlepas dari Vision Week, kita juga punya seri seperti biasa yang teman-teman sering ikutin juga kalau teman-teman rutin beribadah. Teman-teman semua, hari ini let me remind you, biarkan hari ini saya ingetin teman-teman bahwa hari ini kita masuk ke era Pentakosta ketiga. Hari-hari ini kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. This is the third Pentecost. Sekalipun hari-hari ini kita hidup bersama pandemik, ini bulan September tahun 2021, udah setahun lebih kita hidup bareng-bareng bersama pandemik, bukan berarti yang namanya Pentakosta ketiga itu tidak hilang. This is the third Pentecost. Sekalipun pandemik ini ada, sekalipun COVID-19 ini masih terus ada, kita hidup berdampingan dan lebih dari 1 tahun, tetap nubuatan Tuhan, tetap perkataan Tuhan bahwa ini adalah third Pentecost, itu tetap nyata. Pandemik ini teman-teman, COVID-19 ini cuma tanda, ngebuktiin kalau memang ini tuh udah akhir zaman. Ngebuktiin bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Nah, kalau kita udah tahu bahwa this is the third Pentecost, itu nggak hilang teman-teman, dan ini tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang, ini tanda bahwa ini akhir zaman, berarti ya jelas kita harus jaga diri kita sedemikian rupa. Setuju ya? Kita harus jaga diri kita, karena siapa sih yang nggak mau di akhir nanti menerima kehidupan kekal? Kita semua mau. Kita semua mau menerima kehidupan kekal, gak ada yang mau menerima yang namanya kematian, kebinasaan. Hari ini, teman-teman semua, ayo kita belajar dari satu perumpamaan. Kita buka sama-sama di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30, ini perumpamaan yang udah gak asing banget, yang saya yakin teman-teman udah pernah baca, udah pernah dengar juga bahkan.
Matius 13 ayat 24-30, judulnya ialah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24 dikatakan begini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang itu? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29, Tuannya menjawab seperti ini. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30 dikatakan gini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum seperti judulnya. Seperti yang tadi saya bilang, saya yakin teman-teman juga udah pernah dengar perumpamaan ini. Tapi mari kita belajar, apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran lalang dan gandum ini? Ada dua hal yang mau saya bahas, teman-teman. Waktu saya siapin bahan ini, saya coba selidiki lebih dalam lagi. Kata lalang, teman-teman, di bahasa aslinya tuh dikatakan darnel, Inggrisnya darnel. Gandum, wheat, lalang, atau di versi Inggrisnya dikatakan darnel. Versi Inggris terjemahan dari bahasa asli. Darnel. Gandum dan lalang ini tadi di ayat 28 sampai 29 kan dikatakan dibiarin dulu deh tumbuh sampai berbulir, jadi udah beres dari situ baru dicabut. Kenapa sih dibiarin tumbuh dulu baru dicabut? Di ayat tadi dibilang kalau misalnya dicabut sekarang takutnya nanti gandum juga kebawa. Ternyata teman-teman semua, gandum dan lalang, wheat and darnel ini bentukannya tuh mirip banget. Di waktu masa-masa pertumbuhan benih itu, sampai di satu fase pertumbuhan tertentu, susah banget dibedain. Mana gandum, mana lalang. Bahkan sering banget dibilang, darnel ini tuh fake wheat, gandum palsu. Karena saking miripnya. Nah, gak ada yang tahu bentukan asli, gak ada yang tahu identitas asli waktu tumbuh sebelum fase tertentu, mana yang gandum, mana yang lalang. Selain si benih itu sendiri. Poin pertama yang mau saya bahas nih teman-teman semua. Waktu tumbuh, gandum dan lalang ini gak bisa ketahuan mana bedanya. Poin pertama, start looking. Gak ada yang tahu mana bedanya gandum dan lalang kecuali gandum dan lalang itu sendiri. Kecuali diri mereka sendiri. Teman-teman semua, start looking itu berbicara kita lihat diri kita. Oke, mungkin di luar, tampak luar, kita kelihatannya oke-oke aja. Baik-baik aja. Rajin ke gereja. Rajin saat teduh, rajin baca Alkitab dan segala macam. Kelihatannya. Tapi di balik itu semua, ternyata kita hidupnya tuh berantakan. Yes, mungkin kita rajin ke gereja, rajin beribadah. Tapi di balik itu, ternyata kita hidup dalam dosa. Gak ada yang tahu kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Start looking itu berbicara kita cek dalam diri kita dan kita lihat. Waktu kita cek dalam diri kita, siapakah kita ini? Tumbuh menjadi apakah kita ini? Gandum atau lalang? Wheat or darnel? Teman-teman, kita nggak pernah bisa bohongin diri kita sendiri. Waktu kita cek diri kita sendiri yang tahu kita ini tumbuh jadi seperti apa. Gandum, kita tahu fungsi gandum. Itu bisa diolah menjadi roti, mie, dan segala macam.
makanan-makanan pokok yang selama ini kita makan bisa kebanyakan berasal dari gandum. Tapi darnel nih teman-teman, si lalang ini bisa diproses. Tapi waktu diproses dan waktu dimakan, di beberapa kasus, kebanyakan kasus, itu nyebabin yang namanya keracunan, nyebabin yang namanya pusing, bahkan di beberapa kasus tertentu kematian. Di satu sisi, gandum memberikan kehidupan, di satu sisi, lalang kematian. Padahal waktu tumbuh, dari tampak luar, kelihatannya sama. Teman-teman, yang satu gandum tumbuh, begitu diproses bisa memberikan kehidupan. Yang satu lalang tumbuh, begitu diproses kematian. Tumbuhnya sama, bentukannya sama, tapi outputnya beda. Hari-hari ini teman-teman, waktu kita cek diri kita, atau mungkin kita susah mengecek diri kita, tapi yang namanya output, yang namanya sekitar kita, itu nggak bisa bohong. Kalau hari-hari ini, ternyata dari diri kita lebih banyak bikin orang sakit hati, kecewa, lebih banyak perkataan kita yang menusuk dibanding yang memulihkan. Teman-teman sendiri yang tahu, teman-teman tumbuh jadi apa. Saya percaya hari-hari ini, kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih hidup nggak kudus, hidup gak benar, gak sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu kok. Kita tahu persis kok. Kita tumbuh jadi apa. Satu kata, teman-teman, waktu kita cek dalam diri kita, dan ternyata kita dapetin diri kita, aduh, ternyata selama ini gue tumbuh jadi lalang nih. Aduh, ternyata selama ini tampak depan mungkin gue oke. Tapi di balik itu semua, ternyata berantakan, hancur semuanya. Satu kata teman-teman, bertobat. Karena belum terlambat. Bukankah hari ini teman-teman sedang mendengar, sedang beribadah, sedang mendengarkan khotbah, sedang beribadah? Bukankah itu semua Tuhan yang pilih? Bukankah Tuhan masih kasih kesempatan buat teman-teman memperbaiki semuanya? Kalaupun misalnya nih, waktu kita cek diri kita, dan kita lihat output orang-orang sekitar kita, ternyata baik. Waktu kita cek diri kita, oke nih, gak aneh-aneh hidup gue. Dan kita lihat output sekitar kita, gak bermasalah juga. Teman-teman, dulu gue suka nonton film kartun. Biasa nih kalau di film kartun, terutama film kartun barat, bentukan keju tuh kan kayak cake gitu, tapi bolong-bolong. Teman-teman, gue percaya diri kita tuh ya kayak gitu. Sekalipun waktu kita lihat ternyata fine-fine aja, baik-baik aja, output sekitar kita baik. Tapi di mata Tuhan, diri kita tuh selalu punya ruang untuk diimprove. Seberhasil apapun kita, sesukses apapun kita, semenjaga menjaga hidupnya kita nggak pernah terlalu sempurna. Di mata Tuhan, kita tuh kayak keju itu tadi, yang banyak bolongnya. Di mata Tuhan, sedewasa apapun kita tuh cuma anak-anak yang punya banyak ruang untuk diimprove. So much room for improvement. Sekalipun waktu kita cek diri kita, oh ternyata baik-baik aja, tapi saya percaya Tuhan, Dia tahu persis bagian mana kita kurang. Dan Tuhan sangat-sangat baik. Tuhan pasti ingetin kita, kasih tahu kita, Abraham, kamu di sini masih kurang loh. Kamu nggak sadar, bercandaan kamu kemarin ternyata nyakitin orang. Kamu nggak sadar, waktu kemarin kamu sempat mikir gini loh. Kita nggak pernah terlalu sempurna. There is always room for improvement. Tuhan sendiri loh. Saya yakin Tuhan sendiri loh yang pengen kita tumbuh nggak jadi Kristen yang abal-abal, tapi jadi Kristen sejati yang punya karakter profilnya Tuhan Yesus. Apa itu karakter profilnya Tuhan Yesus? 9 buah roh. Selama kita hidup, kalau Tuhan izinin kita hidup, Tuhan pasti akan banyak didik kita, banyak ajar kita, banyak latih kita supaya kita punya 9 buah roh itu. Poin pertama,
start looking, berbicara, ayo kita cross check diri kita. Ayo kita cek diri kita. Hari-hari ini kita tumbuh menjadi seperti apa. Tampak luar mungkin kelihatannya oke, mungkin kelihatannya baik. Orang-orang sekitar kita mungkin nggak bisa, mungkin ngira kita baik-baik aja. Tapi waktu kita cek dalam diri kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri loh. Kita tahu persis hari-hari ini kita tumbuh seperti apa. Kita tahu persis kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah atau di tempat-tempat yang orang-orang lain nggak tahu. Itu menyenangkan Tuhan atau enggak. Kita yang tahu persis, kita hidup dalam dosa atau enggak. Kita nggak pernah bisa bohongin diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita nggak bisa bohongin Tuhan. Sekalipun di mata dunia, di mata kita pribadi, kelihatan yang nggak ada cacat celah, di mata Tuhan pasti selalu aja ada tempat untuk kita mengimprove diri kita. Satu ayat yang selalu menguatkan saya bukan orang yang sempurna. Di beberapa titik kehidupan saya sempat ngambil keputusan-keputusan yang salah juga. Tapi ayat ini selalu menguatkan saya. Yesaya 55 ayat 6 dibilang gini. Yesaya 55 ayat 6 dibilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Teman-teman, kalau hari ini kita masih hidup, kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan masih berkenan ditemui. Tuhan masih dekat. Dibilang tadi di ayat pembacaan kita, perumpamaan lalang gandum, si lalang ini waktu tumbuh pun gak dicabut dulu kok. Selalu ada kesempatan untuk kita selama kita hidup. Kalau kita miss kesempatan pertama kita, Tuhan punya kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9. Teman-teman sebutin. He is the God of second chance, third, fourth, fifth, sixth, dan berikutnya. Tapi please teman-teman, ayo jangan sia-siain kesempatan yang Tuhan kasih. Itu poin pertama. Start looking. Mari mulai cek dalam diri kita. Hari-hari ini kita tumbuh menjadi seperti apa? Gandumkah atau lalang? Jelas Tuhan pengen kita tumbuh menjadi gandum. Bukan Kristen abal-abal, tapi Kristen sejati. Yang kedua, waktu kita udah start looking, hal kedua yang harus kita lakukan, stop looking. Yang pertama, start looking, mulai melihat. Yang kedua, stop looking, berhenti melihat. Apa maksudnya? Kita baca kembali ke Matius 13 ayat 30. Dikatakan gini di ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ingat, lalang pun masih dikasih kesempatan untuk tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Teman-teman, sekalipun lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama, di akhirnya nanti, lalang itu dibakar, sementara gandum masuk ke lumbung tuannya. Hari-hari ini teman-teman, mungkin kita sering lihat, di sekitar kita, waktu kita lagi kerja, waktu kita lagi bangun bisnis kita, di kuliah, di pertemanan kita sering lihat orang-orang yang gak takut Tuhan, orang-orang yang hidupnya berantakan, tanda kutip, lalang, kok kelihatannya tumbuh lebih tinggi, lebih sehat dibanding para gandum. Mungkin kita sering lihat orang-orang yang gak takut Tuhan, hidupnya kelihatannya kayak jauh diberkatin. Kita tahu persis, nih orang kayaknya suka mabok-mabokan, nih orang hidupnya gak bener, nih orang berantakan banget hidupnya, benar-benar gak takut Tuhan. Tapi kok bisa di kerjaan dia kayaknya jauh lebih diapresiasi. Tapi kok bisa di sekolah nilainya bagus terus. Tapi kok bisa kayaknya hidupnya jauh lebih berhasil, lebih sukses, bahkan tanda kutip lebih diberkatin dibanding saya, dibanding gua yang menjaga hidup takut akan Tuhan. Kenapa dan kenapa? Mungkin sering kita bertanya waktu kita lihat realita yang ada di lapangan, kita sering mempertanyakan hal-hal itu. Tapi ingat teman-teman, ayat 30 jelas banget dibilang, lalang pada waktu menuai dikumpulkan
untuk dibakar. Kalau hari-hari ini kelihatannya orang yang gak benar seakan-akan diberkati dan kita mulai sirik, kita mulai melihat kehidupan mereka dan kita sirik, kita merasa kayaknya percuma deh gue hidup takut akan Tuhan. Teman-teman, di poin kedua ini saya mau ngajarin teman-teman, firman Tuhan ajarkan kita, stop looking. Berhenti membandingkan diri kita. Jangan sirik sama para lalang, para orang-orang yang gak jaga hidup. Kenapa? Karena di akhirnya nanti mereka akan dikumpulkan untuk dibakar. Sementara para gandum, mereka akan dikumpulkan untuk masuk ke lumbung tuannya. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul sama mereka. Kita boleh bergaul, kita boleh belajar dari mereka hal-hal yang baik. Saya tahu ada juga hal-hal baik, ada juga cara pikir yang baik juga, ide-ide yang baik juga. Itu boleh kok kita ambil. Tapi gaya hidup yang gak takut Tuhannya itu gak boleh sama sekali kita tiru. Gak boleh kita sirik sama gaya hidup mereka. Kalau hari-hari ini orang baik kelihatannya justru tersiksa, menderita, dan lain sebagainya, ayo jangan sirik. Stop looking. Berhenti melihat. Berhenti melihat gaya hidup mereka yang gak takut Tuhan. Berhenti sirik sama mereka. Karena pembelaan kita, karena ujungnya nanti, kita tahu kok apa yang akan terjadi. Kita tahu kok apa yang akan terjadi dengan gandum dan dengan lalang. Matius 13 ayat 41 sampai 43, ini lebih jelas dikatakan gini. Matius 13 ayat 41 sampai 43, ayat 41 dikatakan gini. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Saya rasa ini jelas, ini adalah lalang. 42 dikatakan gini, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 43, pada waktu itulah orang-orang benar, para gandum akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jelas banget teman-teman semua, di akhirnya nanti mereka yang gak takut Tuhan, mereka yang memutuskan untuk gak mau kenal Tuhan, gak mau takut sama Tuhan, ratapan dan kertakan gigi itu yang menunggu mereka. Sementara para gandum, orang-orang benar, mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan gini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teman-teman, kalau hari ini kita jaga hidup kita sedemikian rupa, jaga kekudusan hidup kita sedemikian rupa, kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Semuanya itu gak akan sia-sia. Tuhan gak akan tinggal diem. Tuhan yang akan berikan pembelaan bagi diri teman-teman. Ingat teman-teman, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tapi seringkali kita manusia kok yang milih buat kecewa sama Tuhan. Kita manusia yang gak bisa lihat tujuan dan maksudnya Tuhan. Kenapa kita ngalamin ini? Kenapa orang sekitar kita lebih diberkatin pada gak takut Tuhan? Kita yang gak bisa lihat sebenarnya tujuan dan maksud Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mengecewakan. Rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan.
Kita kok yang dengan gampangnya ngomong, Tuhan mah jahat, kecewa sama Tuhan, udah deh gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Kita yang dengan gampangnya, karena pandangan kita sempit, kita yang mengkambing hitamkan Tuhan Yesus. Padahal kita lupa kalau dulu Tuhan pernah tolong kita. Tuhan yang bawa kita sampai ke tempat kita sekarang. Kita lupa kalau hari ini kita hidup, itu pun karena Tuhan. Bahkan kita lupa kalau di 2000 tahun yang lalu, ada satu pribadi yang mati di kayu salib tanpa ada dosa, mati mengenaskan demi hidup teman-teman dan saya. Yuk, kalau kita mutusin buat jaga hidup kita, ayo kita terus jaga hidup kita sampai akhir. Kalau kita mutusin untuk jadi gandum, ayo tetap jadi gandum sampai akhir. Kalau hari ini kita mutusin sekali Yesus, yuk sampai akhirnya nanti tetap Yesus. Apapun yang terjadi, hardship, masalah-masalah yang ada depan mata kita, yuk tetap kita jaga diri kita sedemikian rupa. Berhenti kita sirik sama gaya hidup para ilalang yang gak takut Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dua hal teman-teman yang saya mau share, yang saya bagiin sama teman-teman. Yang pertama, start looking. Mari cek dalam diri kita. Mari cek dalam diri kita. Hari-hari ini kita tumbuh sebagai apa? Teman-teman, kalau hari ini kita tumbuh, kita sadar, kita punya banyak dosa. Kita tumbuh menjadi lalang. Gak usah takut, karena ini sama sekali belum terlambat. It's not too late. Ingat, Tuhan bisa ubah air jadi anggur. Ingat, Tuhan bisa ubah seorang Saulus jadi Paulus. Gak pernah ada kata terlambat. Ilalang jadi gandum, itu buat Tuhan perkara mudah. Hari-hari ini kalau hidup kita berantakan, gak takut Tuhan, dan kita mutusin buat, oke, gue mau hidup bener, Tuhan bisa lakuin semuanya, Tuhan bisa ubah semuanya. Kuncinya satu, bertobat. Bertobat. Dan ingat baik, gak pernah terlambat. Karena hari ini, Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Dan waktu kita mutusin, udah bertobat nih, after repent, apa sih kira-kira yang harus kita lakuin berikutnya? Teman-teman, waktu kita udah bertobat, kita jalanin pertobatan kita nggak seketika langsung kayak jalan di atas awan, jalan di atas pelangi, hidup kita lancar jaya. Enggak. Waktu kita udah jalanin pertobatan kita, sedang menjalani pertobatan kita nih, nggak seketika hidup kita jadi indah, teman-teman. Akan ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, proses-proses untuk mendewasakan kita. Bahkan mungkin itu akan jadi jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan batu-batu, duri-duri, a thorny road. Mungkin banyak kenikmatan dunia yang harus kita korbanin. Tapi ingat baik teman-teman, waktu di satu titik kita ngalamin masa-masa sulit ini, dan kita mau berpikir untuk syirik sama mereka yang gak takut Tuhan, mulai mempertanyakan, ngapain sih gue hidup kayak gini? Kayaknya enak teman gue, gak usah susah-susah, gak usah tahan diri buat gak mabok, gak usah tahan diri buat gak ke diskotik, gak usah tahan diri buat gak ngerokok, gak usah tahan diri buat gak nonton film porno. Kenapa gue harus kayak gini? Kita mulai syirik. Waktu di satu titik kita mulai syirik, ingat baik teman-teman, di akhirnya nanti para lalang ini dikumpulkan untuk dibakar ratapan dan kertakan gigi. Teman-teman, saya berdoa, saya percaya kalau hari ini kita mutusin untuk ikut Tuhan dan kita setia sampai akhir nanti, it's gonna be worth it. Di akhirnya nanti, it's gonna be worth it, teman-teman. Semuanya pasti kebayar kok, bukan penyesalan, tapi justru sukacita tanpa batas. Dan saya berdoa di akhir nanti,
waktu Tuhan panggil kita, di momen-momen akhir hidup kita, waktu kita flashback ke belakang, teman-teman bisa bilang kayak gini, untung ya, dulu gue ikut Yesus sampai sekarang. Untung ya, dulu gue mutusin buat serius ikut Tuhan Yesus. Amin, teman-teman semua. Amin. Saya selesai. Start looking and stop looking. Semoga ini bisa jadi kekuatan bagi teman-teman semua. Semoga ini bisa kembali menguatkan diri teman-teman. Semoga kalau hari-hari ini teman-teman sadar, teman-teman sedang melenceng, ingat selalu masih ada harapan di dalam Tuhan. Belum terlambat, ayo jangan sia-siain kesempatan itu. Kalau hari-hari ini teman-teman sadar, ternyata mungkin teman-teman banyak sirik sama kehidupan orang-orang di luar sana yang gak takut Tuhan. Biar kira di momen ini, saya berdoa teman-teman disadarkan bahwa ikut Tuhan itu yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai, tapi aku percaya Roh Kudus Engkau jauh daripada selesai. Engkau yang materaikan semua firman. Aku percaya bertumbuh, berbuah dalam diri setiap teman-temanku. Mampukan mereka untuk tumbuh menjadi gandum. Mampukan mereka untuk setia pegang iman mereka. Mampukan mereka untuk setia menjaga diri mereka, menjaga hidup mereka kudus, berkenan di mata Allah. Kami cuma manusia biasa Tuhan. Satu hal yang kami sadar, waktu kami menjalani hidup ini, kami perlu Roh Kudus. Biar di era Pentakosta ketiga ini, dimanapun kami berada, biar kiranya Roh Kudus itu memenuhi kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami, menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya gak ada yang namanya kebetulan. Dan kami percaya waktu firman itu dibagikan, itu akan bertumbuh dan berbuah dalam diri setiap kami. Kami janji, kami mau jalanin hidup kami tumbuh sebagai gandum. Bukan karena kami pengen masuk surga, tapi karena kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu